Oke. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak AA Gede Ajusta, Eskom MM, selaku dosen pengampu Sistem Informasi Manajemen. Izinkan kami memperkenalkan kelompok kami, yaitu saya sendiri Fredo Alberto, lalu Kurniawan Muhardi, Doris Immanuel, dan Siva Mutia. Pada hari ini kami akan membahas tentang pelayanan jasa servis berbasis web. Apa sih? Bab pertamanya adalah pendahuluan. Latar belakangnya adalah website merupakan media penyampaian informasi di mana perkembangannya begitu pesat. Bahkan, inilah yang dimanfaatkan pada mereka yang mempunyai pengalaman dalam menangani setiap perusahaan komponen komputer dengan membuat satu langkah servis usaha komputer. Nah, dari itu kami mendirikan Dota Komputer yang merupakan usaha yang menerima jasa servis komputer di Kota Jakarta. Dota Komputer ini saat ini pengolahan data khususnya pada penerimaan barang servis belum terkomputerisasi dan berbasis web. Nah, melalui web ini diharapkan dapat memudahkan untuk penginputan dalam mengolah data pada sistem yang nantinya akan dijalankan serta menghasilkan keluaran sebagai arsip dokumentasi laporan yang dibutuhkan Dota Komputer dalam hal servis komputer. Lalu, kami mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu pertama tujuannya adalah memudahkan admin dalam melihat informasi penyelesaian masalah dan hasil servis komputer. Lalu kedua, memudahkan dan menghemat waktu bagi karyawan dalam mengakses informasi terhadap jasa dan pelayanan yang diberikan. Lalu manfaatnya yang pertama adalah bagi peneliti adalah sebagai syarat menyelesaikan pendidikan juga untuk mengembangkan sistem informasi yang ilmunya telah diterima selama di perkuliahan. Yang keduanya, bagi pihak usaha, dapat memberikan dan memudahkan pelanggan untuk memperoleh informasi mengenai spesifikasi jasa yang ditawarkan oleh Dota Komputer. Kemudian, akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Doris Immanuel Taneo. Ya, bab 2 landasan teori. Konsep dasar web. Web adalah kumpulan dari berbagai macam halaman situs yang terangkum di dalam sebuah domain atau juga subdomain yang lebih tepatnya berada di dalam WW atau World Wide Web yang tentunya terdapat di dalam internet. Menurut Simarmata 2010.247 mengemukakan bahwa web adalah sebuah sistem dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah server web internet yang disajikan dalam bentuk hypertext. Sedangkan menurut Sibero 2013.211 memberikan batasan bahwa web adalah suatu sistem yang berkaitan dengan dokumen digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa web adalah suatu fasilitas yang menyajikan informasi dengan berbagai format data seperti teks, gambar, suara, animasi, bahkan video, dan dapat diakses menggunakan berbagai aplikasi browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, dan lain sebagainya. Website. Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar, diam atau bergerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian gabungan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Bersifat statis apabila isi informasi website tetap, jarang berubah, dan isi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif, dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website.
Untuk bab 3-nya pembahasan. Rancangan menu. Rancangan menu pada aplikasi data service komputer cukup sederhana dan berikut rancangan menu yang terbentuk dari aplikasi service komputer. Yang pertama itu login, terus ada home, ada service. Nah, service ini terbagi menjadi dua, yaitu input data service, cari data service, terus yang berikutnya setting. Setting di sini ada merek, ada admin, terus yang berikut ada about, ada logout. Rancangan database. Database dibuat dengan menggunakan database MySQL dari aplikasi PHP MyAdmin dan diberi nama Data Komputer. Berikut tabel-tabel yang terbentuk dalam perencanaan database. Yang pertama tabel admin, yang kedua tabel merek, yang ketiga tabel service. Relasi tabel. Relasi antara tabel digunakan untuk melihat tabel-tabel mana saja yang terhubung. Berikut relasi antar tabel yang terbentuk dari aplikasi servis komputer berbasis web. Ya, di sini ada merek, ada servis, ada admin. Ya, bisa dilihat. Oke, cukup sampai sini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu bernama Kurniawan. Baik, selanjutnya di sini ada rancangan tampilan. Dan Rancangan tampilan menggunakan template yang responsif atau biasa digunakan di semua device seperti HP, tablet, atau di laptop. Akan menyesuaikan sesuai ukuran layar device. Berikut tampilan yang terbentuk dari aplikasi servis komputer berbasis web. Nah, di sini ada tampilan halaman login. Selanjutnya kok. Nah, ini adalah untuk tampilan home dari aplikasi service komputer. Selanjutnya di sini ada halaman input data service, di mana customer sebelumnya kok. Nah, di sini customer bisa menginputkan nama, nomor telepon, merek laptop, tipe laptopnya, dan warna laptopnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada halaman cari data service komputer, di mana admin bisa mencari nama-nama mana saja yang sudah yang statusnya proses perbaikan, yang statusnya down, dan statusnya belum diperbaiki. Selanjutnya di sini ada halaman data merek barang customer seperti laptop Asus TUF Gaming, HP Samsung S16 Pro, dan laptop HP. Next. Nah, di sini ada halaman data admin, di mana kita bisa menambahkan admin baru seperti Muhammad Bustomi, Ahmad Agung, dan Sudrajat. Nah, di sini ada halaman tentang aplikasi. Di sini tentang aplikasi mengenai Data Komputer, di mana aplikasi yang berguna untuk manajemen data service. Sekarang masih tahap versi 3.0, akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Next. Nah, di sini ada next. Nah, baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita kembalikan ke Predo. Oke, terima kasih. Nah, dari kesimpulan dari pelayanan jasa servis berbasis ini yaitu ada 3, yaitu dengan pelayanan jasa servis komputer yang terkomputerisasi dan terintegrasi sehingga dapat mudah menyimpan data penjualan barang, pendataan servis masuk, keluar, pendataan stok barang di dalam database. Lalu dapat mengolah data servis yang selesai dengan cepat, efisien, dan terkontrol dengan adanya sebuah sistem pelayanan jasa servis berbasis ini. Lalu ketiga, menghasilkan sebuah sistem informasi yang lebih baik dan mudah dipahami oleh orang lain dalam hal struktur perancangan dan penggunanya.
saran, perlu adanya pelatihan kepada user yang akan menggunakan sistem pelayanan jasa servis komputer, supaya mereka ini bisa tahu bagaimana sih cara menggunakan dan perawatannya. Lalu yang kedua, untuk menghindari berbagai kesalahan seperti human error, error di bagian database, dan lain-lain. Dan itu dilakukan perawatan secara maintenance secara rutin. Lalu pengontrolan data adalah pengelolaan data merupakan cara perawatan yang terbaik untuk menghindari berbagai kesalahan. Yang ketiga adalah secara rutin membackup data yang ada untuk menghindari kerusakan data atau kehilangan data. Sekian dari presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kata-kata salah maupun pembicaraan kami yang salah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.